Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya ngeprank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya dan dia nanya-nanya ke 3 orang. Andre bilang, "Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini." Jerry bilang, "Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio." Zara bilang, "Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya." Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata, "Wow, siapa yang melukis masterpiece ini?" 3 orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang, tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus, pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket, ada 3 kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka 1 kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas, sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak, "Hei, panggil polisi! Ada yang nyolong mobilku!" Polisi pun memulai investigasi dan menemukan 3 tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar, orang ketiga tukang kebun, tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpick di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween, ada 3 orang yang mengajaknya menari. Tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana? Orang pertama cuma pakai kostum manusia serigala, orang kedua luka-luka, tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, Bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pakai bor kalau nggak ada listrik kan? Keesokan harinya Wendy tiba di studio seni, dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari, tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa 3 orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, "Maaf Bu, saya lagi nyuci kuas di wastafel, saya nggak lihat meja Ibu." Jerry bilang, "Maaf Bu, saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG." Riri bilang, "Saya lagi ganti baju di ruang ganti, kan mau jadi model untuk kelas melukis." Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet. Pantas aja nggak ada sidik jari. Wendy mendapat panggilan darurat, ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi 3 tersangka di antara para pengunjung.
Sarah bilang, aku kesini mau beli lukisanmu tapi waktu masuk galerinya kosong. Jill bilang, aku kehilangan penglihatan 7 tahun lalu jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet. Robert bilang, Buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. siapa yang bohong? Jill, kalau dia benar-benar buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari 3 calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga, lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu Wendy balik ke studio dan menanyai 3 orang saksi di antara para pelamar. Sheila bilang, Bobby dari awal emang kelihatan gak sehat, gak salah sih. Semua orang juga pasti stres kalau ujian. Sam bilang, aku nggak tahu siapa yang racun Bobby, tapi yang jelas orang itu tega banget. Andre bilang, Kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. keesokan harinya Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam, dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? (13) Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada 8 toples kaca di studio ini termasuk yang pecah ini. Wendy bertanya ke 3 orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David, Bu. Dia nggak pernah nyuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina Bu, dia iri karena lukisannya nggak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Ambar bilang, saya nggak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya? Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditandatangani. Satu-satunya kanvas yang nggak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel, tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada 2 orang murid melukis gambar yang hampir mirip, bisa bantu Wendy menemukan 3 perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini bisa temukan 3 perbedaan? Di sini nih.
Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi 3 saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, "Ini mobilku, aku parkir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon." Gia bilang, "Aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku." Patra bilang, "Charlie itu tetanggaku, tapi dia bukan temanku, asal tahu aja. Aku seharian ini kerja, baru aja nyampe." "Siapa yang merusak mobil Charlie?" Gia pelakunya. Dia nyembunyiin bat bisbol di dalam gulungan karpet yoganya.